Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmah, maghfirah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Tema kita pada pagi hari ini adalah berjuang menundukkan hawa nafsu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang memberi rasa aman bagi jiwa dan harta orang lain." Itu ciri orang yang beriman yang pertama, ya. Jadi kehadirannya menimbulkan rasa aman terhadap orang lain dan terhadap harta orang lain. Jadi orang itu nggak resah kalau dia hadir. Itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau kehadiran kita membuat resah orang, wah, ada dia nih, gawat dah. Nah, berarti keimanan kita dipertanyakan. Kemudian seorang muslim adalah orang yang ucapan dan tindakannya tidak mengganggu orang lain. Dia menjaga lisannya, tindakannya bagaimana supaya tidak menzolimi orang lain. Kemudian orang yang berjihad, berjuang adalah orang yang sungguh-sungguh mendorong jiwanya mentaati Allah. Jiwa ini memang sebenarnya diciptakan untuk taat kepada Allah. Kita ini diciptakan untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Tapi karena apa tadi? Karena godaan syaitan, kita jadi malas. Ya. Kadang orang ke masjid jadi berat, mau baca Quran berat, mau sholat duha berat. Nah, maka ini harus dipaksakan. Ya. Awalnya harus dipaksakan, nanti jadi terbiasa. Dan membiasakan itu harus dari kecil. Apa kata para ulama? Innal ghusuna idza qawamtahu i'tadalat. Ya. Kalau masih ranting itu masih gampang diluruskan. Wala yalinu idza qawamtahu al-khashab. Tapi kalau sudah berbentuk kayu itu mau diluruskan susah. Maka pembentukan itu kapan? Ya pembentukan itu ketika kecil. Sehingga ketika dia sudah besar, nah, nafsunya tetap nafsun mutmainnah. Nafsu yang mengajak dia untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena nafsunya itu sudah dibina dari kecil. Ya. Makanya mendidik itu tidak mendadak. Yang namanya ngedidik manusia itu tidak mendadak dari kecil. Bagaimana nafsunya itu supaya bisa taat kepada Allah. Kalau sudah besar itu berat, butuh perjuangan lagi tuh. Ya, kalau dari kecilnya nggak dididik, begitu besar itu butuh perjuangan. Ya kita yang dididik dari kecil aja kadang-kadang masih butuh perjuangan. Kenapa? Memang kata Rasulullah, ujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak. Dengan hal-hal yang menyenangkan.
Wa hujibatil jannah bil makarih. Tapi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Sholat ke masjid, ya kan? Capek-capek ngumpulin harta dizakatin, baca Quran, oh berat. Ya. Siapa yang di akhirat ingin enak hidupnya, maka dia harus menjalani hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Walaupun berat dia jalani itu. Agar hidupnya nanti enak di akhirat. Tapi siapa yang mau jalaninnya itu yang enak-enak aja. Yang sesuai dengan nafsunya saja. Nah, nanti dia nggak enak di akhirat. Ya. Siapa yang berletih-letih di dunia, nanti dia istirahat di akhirat. Tapi siapa yang istirahat di dunia, maunya santai-santai, enak-enak, nanti dia di akhirat capek. Capek di akhirat selamanya. Capek di dunia, sebentar Pak ya. Ad-dunya sa'ah, kata para ulama. Dunia sebentar. Ij'alha ta'ah. Buatlah untuk sebagai jalan ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang berhijrah itu siapa? Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Itulah yang disebut dengan orang yang hijrah. Jadi hijrah itu ada dua. Ada hijrah tempat, ada hijrah perbuatan. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia tinggalkan. Walaupun enak dia berusaha untuk dia tinggalkan. Karena nggak semua yang enak itu harus kita turuti, ya nggak Pak? Nggak semua yang enak tuh mesti kita turutin. Pak. Makan sop kambing, enak ya? Enak. Tiap hari bisa bisa stroke ya Pak. Buat tiap hari pagi sop kambing, siang sop kambing, malam kambing lagi. Sate kambing lagi. Enak. Tapi membahayakan. Orang berzina mungkin enak. Tapi berbahaya. Merusak rumah tangga. Mendatangkan penyakit. Enak itu cuman sedikit sebentar doang. Namanya enak. Es krim enak. Satu ember makan es krim enak gak Pak? Waduh. Langsung gula darah naik. Duren enak. Tapi makan duren langsung banyak gitu kan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, maka perlu perjuangan untuk meninggalkan hal-hal yang enak sesuai dengan nafsu kita. Ya. Enak tuh biasanya nafsu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada dua jenis nafsu ketika berinteraksi dengan manusia. Ya. Setiap hari kita ini berinteraksi dengan nafsu yang ada pada diri kita. Yang pertama, dia berjuang melawan dan menundukkan hawa nafsu. Dia tundukkan hawa nafsunya itu. Agar segera melakukan kebaikan dan ketaatan. Nafsu ini harus disibukkan dengan ketaatan. Apa kata Imam Syafi'i? In lam tusyaghil nafsaka bil haqq syaghalakal batil. Kalau engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Ya enggak? Batilan akan menyibukkan kita. Ya. Maka sibukkan diri kita dengan kebenaran. Jangan banyak waktu kosong. Nafsu itu kalau banyak waktu kosong, nanti mikirnya enggak. Maka orang yang beriman enggak boleh banyak waktu kosong. Enggak boleh nganggur orang beriman itu.
Ya, inna syababa wal faragha mafsadah. Sesungguhnya masa muda dan kekosongan itu kerusakan. Apalagi sekarang kita Indonesia ini pengangguran lagi tinggi, Pak. Ya, kalau nggak salah kita nih di Asia Tenggara ini nomor satu pengangguran. PHK di mana-mana, pengangguran nambah. Nah, tapi tetap anak-anak kita nih nggak boleh nganggur, walaupun dia mungkin belum dapat kerjaan. Ya apa dia dagang kayak apa dia wirausaha. Pokoknya jangan nganggur. Dia harus beraktivitas. Karena nafsu ini kalau banyak waktu kosong, dia terdorong nanti untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, apa? Kesehatan dan waktu kosong. Ya, orang kadang-kadang waktu kosong, wah macam-macam tuh dia mikirin. Ya, mikirin yang enggak. Kalau yang enggak baik kan, ya di kamar sendirian. Ya mungkin nanti, mohon maaf, mungkin dia nonton film porno. Ya, apalagi kemarin tuh ada orang kadang-kadang kalau nganggur nanti, kalau orang yang jadi muncul kreativitas yang tidak baik. Kemarin tuh bikin di Facebook ya rame, ada grup fantasi apa sedarah. Orang satu grup itu bikin grup incest, ya Allah ya Rabbi. Mereka menikmati hubungan seks sedarah. Ya, paman dengan ponakan, bapak dengan anak, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, jadi lawan. Nafsu yang buruk itu tentunya dorongan setan kan? Itu harus dilawan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh dan jadikan dia sebagai musuh. Kita lihat firman Allah ini. Allah mengatakan setan itu musuh, jadikan dia sebagai musuh. Kenapa? Karena ada orang yang jadiin setan sebagai teman. Dia tahu setan itu musuh, tapi dia temenin. Dia ikuti itu bisikan-bisikan nafsu. Yang kedua, ada orang ketika dia berinteraksi dengan nafsu, dia turutin aja itu nafsu. Dia biarkan. Dia membiarkan dirinya terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, males sholat dia ikutin. Ya, males baca Quran dia ikutin. Ya. Menonton hal-hal yang tidak baik dia ikutin semuanya. Dia tidak berusaha untuk melawan. Nah, apa kata para ulama? Kathratul massas tudhibul ihsas. Banyak terpapar nanti bisa menghilangkan sensitivitas. Orang kalau banyak melakukan maksiat, akhirnya merasa hilang itu. Orang banyak melihat gambar porno, ya biasa aja nanti, gak ada rasa bersalah. Orang biasa berbohong, ya biasa aja udah lalap bohong. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ketika seorang banyak melakukan maksiat, nanti jadi terbiasa karena hati ini kan cermin. Hati ini cermin, dosa itu debu. Ketika orang banyak melakukan maksiat, maka hatinya dipenuhi dengan debu. Sampai debunya itu nanti penuh, nanti susah dihapus tuh kalau udah kebanyakan. Maka apa? Kalau kita melakukan maksiat, segera istighfar. Kita melakukan maksiat, segera istighfar. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat diri kita. Saya ini siapa? Berapa lama saya di dunia? Sudah berapa banyak bekal saya bawa? Mau pulang kemana saya? Dia bisa melihat dirinya. Halaka mru'un man lam ya'rif qadrah. Hancur orang kalau nggak tahu dirinya. Dia nggak tahu dirinya. Dia nggak kenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali diri kita.
Saya ini siapa? Umur saya udah berapa? Berapa lama lagi saya ke kubur nih? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis manusia di dalam firman-Nya surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Beruntung orang kalau mensucikan jiwanya, dia bersihin jiwanya. Ya. Ketika dia berdosa, dia beristighfar. Dan rugilah orang yang mengotori jiwanya, dia mengikuti hawa nafsunya, rugi. Ya, padahal nafsu itu hanya enak dan sebentar. Ketika bedanya apa? Nafsu itu kalau orang setelah melakukannya, orang udah menyesal. Kenapa saya melakukan itu ya? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua potensi dalam diri manusia. Ya. Allah Ta'ala telah membentuk dua potensi jiwa pada diri manusia. Yang pertama apa? Yang pertama nafsun ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Ya, ada. Dalam diri kita ada potensi yang nyuruh kita berbuat buruk terus. Dan nafsun mutmainnah, jiwa yang damai dan tenang. Nah, nanti seseorang yang melakukan kebaikan, nanti ketika di akhir hayatnya dia dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketika wafat dipanggil oleh Allah dengan panggilan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau sebagai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga. Karena dia sudah melawan nafsunya. Pulang kata Allah. Masuk surga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Keduanya saling berkebalikan dan bertolak belakang. Hal yang paling berat bagi seseorang yang memiliki nafsu ammarah bisu dalam melakukan ibadah. Ada orang yang buat ibadah berat banget. Mau ke masjid berat. Wah kalau ke kafe, wah langsung deh nggak pakai mikir. Ya, mau ke masjid berat. Tapi kalau mancing, wah semangat deh. Barokatnya berhari-hari di laut semangat. Ada orang rumahnya dekat masjid tapi nggak mau ke masjid. Tapi ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, dia ke masjid. Karena hatinya sudah terpaut dengan masjid. Dia nggak mau melawan. Dia turuti aja itu. Jadi orang yang dalam hatinya amarah bisunya itu sudah mendominasi, berat dia melakukan kebaikan. Perlu perjuangan. Ya. Tapi kalau dia mau berjuang, Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, bermujahadah untuk mencari keriduan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Banyak kan ada yang bilang apa? Hidup itu dimulai umur 40, ya kan? Kenapa? Karena itu sudah masa pembentukan tuh. Dari dia kecil, dia sekolah, dia kuliah. Terbentuklah umur 40 tuh karakternya, baik atau buruk. Nah kalau orang mau berubah setelah itu memang butuh perjuangan, bukannya nggak bisa, butuh perjuangan. Orang mau tobat tapi sudah tua, butuh perjuangan. Ya. Kenapa? Karena karakternya sudah terbentuk. Ya. Kemudian
Perkara yang terberat bagi orang yang memiliki nafsun mutmainnah adalah melakukan maksiat dan dosa. Kalau orang sudah terbentuk, dia orang menjadi orang baik, dia untuk melakukan keburukan berat. Mau bohong berat dia, mau berzina berat dia, mau melakukan maksiat berat. Kenapa? Sudah terbentuk dalam dirinya perilaku-perilaku yang baik. Sudah ditanamkan. Ya. Ya, maka ada dua potensi di dalam diri kita. Yang harus kita bangun terus adalah nafsun mutmainnah dengan ibadah. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan bebaskan nafsu. Nafsu jangan dibebasin. Jangan dilepas. Harus diikat. Lihatlah bagaimana perkataan Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Kisah Nabi Yusuf ini menjadi pelajaran. Nabi Yusuf masih muda, tampan. Digoda oleh wanita, wanitanya juga bukan wanita yang kaleng-kaleng, Pak. Dzatu mansabin wa jamalin. Punya kedudukan, punya kecantikan. Ya enggak? Bapak-bapak coba digoda, Pak. Biar kata udah tua juga, Pak ya. Laki-laki kan enggak ada tuanya, Pak ya. Enggak ada tuanya laki-laki, mah. Ya, Pak ya. Digoda wanita punya kedudukan, cantik lagi, Masya Allah. Makanya apa? Godaan laki-laki itu Pak wanita. Godaan wanita harta. Sama tak itu. Ujian seorang laki-laki ketika dia punya segalanya. Kawin lagi nggak dia nih? Oh, gitu kan. Punya duit banyak. Biar kata umur udah 90, Pak. Ya. Iya. Masih strong. Tapi godaan wanita ketika lakinya nggak punya apa-apa. Dia setia nggak? Masih setia nggak sama lakinya? Dulu lakinya banyak duit, kaya. Sekarang lakinya udah pensiun, duitnya nggak banyak. Masih setia nggak dia? Nabi Yusuf alaihissalam ya, masih tampan, muda, digoda oleh perempuan cantik, punya kedudukan. Dia sanggup mengatakan ini. Ya. Kenapa? Kalau dia udah tua wajar dia nggak mau. Ya. Kalau yang ngejar-ngejar itu wanita yang jelek wajar dia nggak mau. Jelek apa ya? Ngejar-ngejar Bu. Gampang nolaknya. Ini yang ngejar-ngejar yang cantik. Nabi Yusuf masih muda. Makanya bahasa Al-Quran itu apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha kepengen, Yusuf juga kepengen sebenarnya. Kalau tidak melihat peringatan dari Allah. Kemudian apa lagi? Nabi Yusuf ketika itu belum siapa-siapa. Belum menjadi tokoh. Ya. Belum menjadi tokoh besar, belum. Andai dia berbuat sesuatu pun, mungkin orang juga ntar lupa. Ya kita kan kadang-kadang orang itu nggak mau melakukan maksiat. Oh, saya ini tokoh masyarakat. Saya RW. Nggak enak kalau saya melakukan ini. Apa kata orang ntar? Ya. Makanya orang itu tergoda untuk melakukan maksiat di tempat yang orang nggak ada yang kenal dia. Ya gak? Kita keluar negeri nggak ada yang kenal kita. Saya melakukan maksiat pun orang nggak ada yang mencela, nggak ada yang mencaci. Nah, di situ orang tergoda untuk melakukan maksiat. Tapi Nabi Yusuf tidak. Kemudian Nabi Yusuf digodanya di kamar putri, kamar ratu. Berita nanti bisa dirubah.
namanya istri raja. Beritanya bisa direkayasa nanti. Tapi Nabi Yusuf sanggup mengatakan, ya, sungguhnya aku takut kepada Allah. Aku tidak membebaskan nafsuku. Ya. Jadi nafsu jangan dilepas. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bisa selamat dari nafsu itu karena rahmat Allah. Ya. Ketika kita bisa terselamatkan diri dari hal-hal yang negatif, itu karena petunjuk Allah, bukan karena kita. Makanya nanti orang masuk surga, apa yang diucapkan? Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada saya. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, saya nggak bisa. Saya tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bisa baca Quran, kita bisa tahajud, bisa duha, itu petunjuk dari Allah. Kita bisa selamat, kita bisa hari ini di masjid, petunjuk dari Allah. Kita malam bisa tahajud, petunjuk dari Allah. Ya. Jangan merasa diri kita suci. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Alhamdulillah kita malam nggak keluyuran. Alhamdulillah kita malam nggak ke night club, nggak ke tempat-tempat prostitusi. Allah kasih kita hidayah. Ya. Maka bisa selamat dari hal-hal yang negatif, itu rahmat dari Allah. Bukan karena kita yang soleh, bukan. Itu karena kasihannya Allah kepada kita. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim." Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan rahmat Allah, kita pasti banyak melakukan maksiat. Kotor kita. Selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Allah pilih kita. Allah bersihin kita. Allah pilih. Dari sekian banyak orang, kita dipilih Allah sholat subuh di masjid. Banyak. Orang susah loh sholat subuh di masjid. Ya, dipilih kita oleh Allah. Bisa subuh di masjid, bisa dengerin kajian. Ini pilihan. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah takdirkan kita sebagai manusia, dipilih. Coba kita hari ini ditakdirkan jadi tikus, Pak. Ya, digorong-gorong kita. Ditakdirkan jadi kucing di depan tuh. Allah pilih kita sebagai manusia, dan bukan hanya sekedar manusia. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itu adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah memberikan pendidikan, ya, pendidikan kepada para sahabat dalam sebuah khutbahnya. Kita sering dengar kalimat ini, apa? Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nih. Saya berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa saya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan perbuatan kami. Kita berlindung. Kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya potensi-potensi yang buruk dalam diri kita ini nggak keluar.
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan amal kita nih dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pasti punya dua potensi itu. Potensi positif dan potensi negatif. Kita minta kepada Allah, ya Allah, keluarin yang hal-hal yang positif dari diri saya. Jangan yang buruk. Itu butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu mahal. Yang hidayah itu mahal. Kalau dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Tapi hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Karena hidayah itu apa? Hadiah. Kita kalau ngasih hadiah kepada orang kita suka atau orang yang kita sebel, Pak. Pasti kepada orang yang kita suka. Makanya hadis Nabi mengatakan apa? Tahadu, tahabu. Salinglah memberikan hadiah, maka kau akan saling mencintai. Setiap manusia harus berjuang melawan nafsunya. Nabi SAW bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjihad, berjuang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendorong jiwanya mentaati Allah. Dorong terus. Ya. Walaupun berat tetap dia lakukan. Ya. Walaupun pahit tetap dia kerjakan. Makanya taatlah kepada Allah. Ya. Taatlah kepada Allah baik dalam keadaan suka ataupun tidak. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan Islamnya Islam prasmanan. Apa Islam prasmanan tuh? Dicari yang enak-enak doang. Ya, Bapak kalau masuk ke rumah makan, cari yang Bapak ambil yang enak atau yang enggak? Yang Bapak suka kan? Suka rendang, ambil rendang. Suka ayam, ambil ayam. Kita suka ikan, kita ambil ikan. Oh yang ini saya nggak suka nih. Saya nggak ambil. Nah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kerjakan itu. Kita suka ataupun tidak. Kenapa? Karena di balik hal-hal yang kita tidak suka, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun kita nggak suka. Tahajud berat gak? Wah berat. Kita bangun. Insya Allah jiwa kita jadi tenang. Mental kita jadi kuat. Ya, nggak gampang stres. Ya, orang kalau tahajud, ya, dia jadi semangat dalam menjalani hidup, tidak putus asa. Ya. Dia lawan itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya memang hidup ini pertempuran. Selama kita hidup, kita terus bertempur. Hidup ini pertempuran antara yang hak dengan yang batil. Ya. Di mana ada Muhammad, pasti di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda ada juga, Pak. Sekarang. Ya, dulu belum ada. Di mana ada Musa, di situ pasti ada Firaun tuh. Di mana ada Namrud, di mana ada Ibrahim, di situ ada Namrud. Dakwah kalau nggak ada musuhnya nggak seru, Pak ya. Nggak seru. Harus ada musuhnya kita. Hidup kalau nggak ada musuhnya nggak seru, Pak. Masuk surga kalau nggak ada setan, seru nggak, Pak? Nggak nikmat. Nggak nikmat. Masuk surga nggak ada perjuangan, nggak nikmat. Justru dengan adanya setan itu, masuk surga butuh perjuangan. Masuk surga jadi nikmat. Allah ciptakan setan. Ya enggak?
Kalau masuk surga nggak ada perjuangan, wah enak, bukan istimewa. Makanya surga tuh mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah kata Nabi. Perbendaharaan Allah itu mahal. Ada seorang ulama masuk toilet bayar, nangis dia. Ya Allah, untuk ruangan yang sepengap ini saya harus bayar, nangis dia. Bagaimana dengan surganya Allah? Ya, makanya Nabi mengatakan, al jannatu tahta zilali suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana orang sebelum kamu. Ya kan, digoncang, diberikan ujian, kesulitan sampai Rasul dan orang-orang bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah ini? Sebagaimana orang-orang di Palestina. Ya mungkin mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Digempur habis-habisan, digenosida, dibunuh anaknya, dibunuh suaminya, dibunuh istrinya. La haula wa la quwata illa billah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi kita yakin ada di sana pertolongan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi butuh perjuangan. Makanya kan ketika orang masuk surga, salah satu perkataannya nanti malaikat pintu surga tuh, ini adalah buah daripada kesabaran. Ya, buah dari kesabaran. Kita masuk surga tuh buah daripada kesabaran kita menjalani perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan jalannya, Allah akan berikan jalannya. Ya. Bagaimana kesabarannya orang-orang Palestina misalnya berjuang. Mereka tidak ingin meninggalkan negerinya bagaimanapun. Ya sekarang kita lihat bagaimana yang dulunya menjadi sekutu Israel, sekarang sudah memusuhi ya. Ya kita lihat saja endingnya bagaimana ini. Ya. Kita harus yakin wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami yang menang. Itu kata Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya kewajiban kita hanya berjuang. Waktu menangnya nanti Allah yang nentukan. Ya. Kita bangsa Indonesia berjuang melawan Belanda 3,5 abad. Palestina belum. Ya. Baru dari tahun 48 kan. Udah berapa tahun, Pak? Nah, belum. Seabad aja belum. Masih panjang ini jalan perjuangan masih panjang. Ya. Umur perjuangan ini lebih panjang daripada umur kita. Ya. Umur kita 60, 70, 80. Tapi perjuangan ini terus akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya. Kalau kita tidak menikmati kemenangan Palestina, kita nikmati perjuangannya. Bagaimana perjuangan membela bangsa Palestina. Ya, menang urusan Allah. Kita mau berjuang aja. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita nggak boleh putus asa. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang di luar Islam. Mereka pengennya kita putus asa. Udah nyerahin aja nih Gaza. Kenapa sih mereka ngotot banget pengen ngambil Gaza? Karena di sana juga ada kekayaan alam yang luar biasa. Di bawah tanah Gaza ada gas. Maka orang-orang kafir itu luar biasa. Makanya salah satu anugerah dari Allah tahu apa? Negeri-negeri Islam tuh Allah bikin kaya, Pak. Negeri kafir tuh nggak ada yang kaya. Kayak
Nggak ada yang kaya sumber daya alamnya kayak kita, nggak ada, Pak. Ya kan? Pokoknya orang-orang luar buang lihat Indonesia, Masya Allah. Ya kan? Coba yang punya kekayaan di bawah tuh siapa? Negara-negara Islam kan, minyak. Negeri kafir itu nggak punya. Makanya mereka gimana dibuat dunia Islam ini terus dibikin bergolak terus. Dan sengaja juga memang Israel itu Allah nggak binasakan supaya jadi jalan perjuangan buat kita. Kaum Ad, kaum Samud Allah habisin semua. Sisain nih Israel. Sanggup nggak kita ngadepin dia nih? Hah? Kuat nggak kita ngadepin dia nih? Kalau ini Allah habisin nggak ada. Kita kalau kata Ustadz Abdul Somad, ntar kita masuk surga lewat mana? Iya. Ini memang sengaja nih Allah kasih nih Yahudi. Ya. Sekarang juga Amerika kewalahan sama Yahudi. Ya. Prancis. Yang kemarin tuh yang sekutunya kan, Prancis, Kanada, Inggris, kewalahan mereka. Kewalahan sama anjingnya mereka sendiri. Anjing kan dikasih makan dia nurut, nggak dikasih makan digigit. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa perkataan Malik bin Dinar ya, kepada nafsunya? Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada hawa nafsunya, bukankah kau telah melakukan dosa ini dan dosa itu? Kemudian dia mencela dan mengekangnya, lalu dia pun memaksanya untuk tunduk pada aturan Allah. Sehingga dia pun mengendalikan nafsu. Jadi setiap hari itu kita harus apa ya? Berdialog dengan nafsu kita. Kamu tadi kenapa melakukan itu? Kenapa kamu melakukan maksiat itu tadi? Kenapa kamu tadi nggak sholat berjamaah? Kenapa kamu nggak baca Quran? Terus berdialog dan berusaha besok untuk mengekangnya. Ah, saya nggak mau lagi besok berbuat seperti itu lagi. Terus ya jangan dilepas nafsu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan juga, sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan dari kalian adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang ikutin hawa nafsu? Karena angan-angannya panjang, wah hidup masih lama. Masih lama saya mati. Masih kuat saya. Panjang angan-angannya. Panjang angan-angan panjang angan-angan itu apa? Melupakan akhirat. Bukan orang nggak boleh bercita-cita, orang boleh bercita-cita. Tapi bedanya orang bercita-cita dengan orang panjang angan-angan itu apa? Kalau orang bercita-cita dia tidak melupakan akhirat. Tapi kalau orang panjang angan-angan dia melupakan akhirat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah berpaling dari kebenaran. Ketahuilah, sungguh dunia telah beralih ke belakang. Dunia ini ke belakang, udah beralih ke belakang. Akhirat ke depan. Semakin hari kita semakin dekat ke liang kubur, ya enggak Pak? Dunia ini ke belakang terus nih. Kita meninggalkan terus dunia. Dan setiap mereka memiliki anak. Jadilah anak-anak yang berorientasi pada akhirat. Dan janganlah menjadi anak-anak yang berorientasi pada dunia. Sesungguhnya hari ini adalah waktu beramal. Maka kita harus mengekang nafsu kita. Hari ini waktu beramal. Tidak ada hisab. Tidak ada hisab yang sesungguhnya di akhirat. Ya. Ya memang dunia darul bala wal imtihan. Dunia tempat ujian. Ya. Ada orang yang bertanya kan, di mana Allah? Apakah Allah ada di Gaza? Ya memang dunia darul bala wal imtihan. Tempat ujian. Ya. Tempat beramal. Tempat berjuang. Gak ada yang sempurna dunia ini. Nanti wa inna darul akhirah lahyal hayawan.
kehidupan akhirat nanti kehidupan yang sempurna. Di dunia begini. Kalau enggak kita melawan, kita dizolimi. Pokoknya Hamas disuruh apa? Boleh damai. Tapi Hamas disuruh menyerahkan senjata. Jangan percaya sama Yahudi. Ya. Ada senjata aja diserang, gimana nggak punya senjata, Pak? Dibantai habis. Ya. Melawan aja diserang, apalagi nggak melawan. Ya udah pilihannya emang melawan udah. Kalau sama Yahudi. Karena memang bangsa kera susah, Pak, bangsa kera. Pasti mengingkari janji terus. Ya. Nah, sengaja dunia ini dibikin gak nyaman, kenapa? Supaya kita merindukan akhirat. Ya enggak? Dunia panas, macet, ya enggak, Pak? Pengangguran di mana-mana. Kalau dunia ini dibikin nyaman, kita nggak merindukan akhirat. Sengaja dunia dibikin nggak nyaman. Dibikin banyak kesulitan oleh Allah. Supaya kita kangen akhirat. Supaya kita menundukkan nafsu kita. Ya, supaya saya dapat nanti di akhirat. Ya. Sedangkan hari kiamat besok adalah waktu dihisap. Tanpa bisa beramal lagi. Nanti di akhirat waktunya dihisap. Nggak ada amal lagi. Cuma kalau mau beramal sekarang. Menundukkan nafsu sekarang. Cuma sebentar, Pak, di dunia. Nanti di akhirat udah. Homer boleh. Tapi homernya nggak memabukkan, Pak. Ya. Punya istri 2 paling sedikit. Ya. Ya, bahkan mau lebih silakan, Pak. Ya. Pokoknya orang mati syahid itu luar biasa. Begitu dia wafat aja langsung dapat 72 bidadari. Orang yang mati syahid. Dosanya langsung diampuni, nggak dapat azab kubur. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Yang pertama, tanya kepada agama dan akal kita. Kita kan punya akal sehat. Akal itu kan sesuatu yang mengikat. Oh, ini nggak bener nih, jangan dijalanin. Kalau akalnya masih sehat, akal akan menuntun dia. Dan agama tanya, istafti qalbak, tanya hatimu. Ini benar apa kagak nih? Ini sesuai dengan tuntunan atau tidak nih? Ya, kayak kemarin tuh kan hubungan seks sedara, apa nih? Itu bahkan tidak bisa dibenarkan bukan hanya oleh agama, oleh akal sehat, oleh adat, bahkan secara kesehatan pun, secara kedokteran pun itu bahaya. Ada di daerah mana gitu ya. Dulu itu sampai semuanya cacat itu. Cacat semua, Pak. Yang lahir itu cacat semua anaknya. Bahkan ada di Brazil itu masih halal ya. Kalau di Brazil itu ada satu daerah banyak menikah dengan sepupu. Kalau sepupu masih boleh ya. Itu banyak yang lumpuh. Karena tadi banyak mutasi gen yang sama. Maka kalau nikah kalau bisa jangan sama saudara. Ya. Kalaupun sama saudara yang masih halal gitu, sepupu kan masih boleh tuh. Tapi kalau bisa jangan. Karena kalau saudara itu kan punya penyakit yang sama dia. Potensi kena penyakit turunan itu besar. Makanya kita disuruh kalau nikah tuh sama jangan yang saudara, kalau bisa orang lain. Ya. Kemudian lagi, jauhi apa yang disukai nafsu. Sebagian salafus saleh berkata, jika Anda bimbang menghadapi 2 alternatif pilihan keputusan, Anda tidak tahu mana yang paling bahaya. Tinggalkan yang disukai oleh nafsu. Karena biasanya yang disukai oleh nafsu itu salah. Ya. Tadi apa ciri nafsu? Enak dan sebentar aja. Itu nafsu. Ya, tapi kalau bukan nafsu itu nanti selamanya. Biasakan menundukkan hawa nafsu, apa kata para ulama, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala
Hubur radha'in tuftin huyan fatin. Nafsu itu seperti bayi. Bila engkau biarkan, dia akan tetap menyusu. Namun kalau kau sapih, maka bayi itu akan berhenti sendiri. Nafsu itu kayak bayi. Bayi kalau nggak disapih, sampai gede deh nyusu terus. Ya, begede dia masih ngempeng. Harus disapih. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terbawa nafsu? Jangan duduk dengan pengikut hawa nafsu. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Orang yang suka berzina, suka jajan, suka minum khamar, suka berdiri. Jangan temenin. As-sahibu sahib. Karena sahabat itu menarik, sifatnya menarik. Teman boleh siapa aja, tapi kalau teman akrab jangan. Jangan duduk dengan mereka. Makanya dalam hadis itu apa? Jangan duduk di satu tempat yang ada khamar. Jangan. Jangan duduk-duduk bersama orang yang tidak baik. Ntar kita ke bawah nggak baik, Pak. Berteman dengan tukang minyak wangi, kata Nabi, jadi wangi kan. Tapi berteman dengan pandai besi, kita jadi kena percikannya. Kenapa orang mengikuti hawa nafsu? Tidak mengenal hak Allah dan tidak mengenal akhirat dengan baik. Dia nggak kenal akhirat. Ya. Kemudian apa? Kurang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada yang ngingetin. Perlu nih kajian seperti ini, ada amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Supaya orang diingatkan terus. Makanya di Mesir, kenapa di Mesir sekarang banyak kriminalitas? Banyak sekarang Pak di Mesir. Karena banyak ulama dipenjarain. Ulama banyak dipenjara. Masyarakat nggak ada yang ngingetin. Ya. Cinta dunia dan terus tersibukkan dengan dunia. Cinta dunia. Dan tidak mengetahui bahaya mengikuti hawa nafsu. Maka dia ikutin. Nah itulah jamaah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan.